Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa di dalam dunia ini terdapat 4 kelompok makhluk Allah yang mereka tidak akan pernah puas terhadap sesuatu. Ketidakpuasan ini akan terus ada selama alam ini pun masih ada. Setiap sesuatu hal itu diberikan, mereka tetap tidak akan pernah merasa puas dan tidak akan pernah henti-hentinya terhadap apa yang ingin mereka dapatkan. Setiap kali sesuatu hal itu didapat, maka setiap kali jugalah sifat keinginan itu semakin tumbuh. Kesimpulannya, 4 makhluk ini tidak akan pernah puas terhadap apa yang telah diberikan dan selalu ingin terus untuk menambah lagi terhadap apa yang telah diberikan. Namun yang menjadi pertanyaan kita di sini adalah, apakah 4 makhluk yang tak pernah puas itu? Simak penjelasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Arba'un la yashba'na min arba'in, ardun min matarin, wa untha min dzakarin, wa ainun min nadarin, wa alimun min almin." Rawahu Al-Hakim. Adapun 4 makhluk yang tak pernah kenyang adalah yang pertama, bumi dan air hujan. Kita telah mengetahui bahawa sejak terciptanya bumi ini pertama kali, maka hujan dan tanah bumi selalu memiliki peran yang saling berhubungan. Bahkan sebelum diutusnya Khalifah Adam AS ke muka bumi ini, maka air hujan terus turun sejak proses bumi terbentuk, lalu kemudian diserap oleh tanah bumi sebagai tempat wadah dari air hujan tersebut, hingga nanti mengalami sirkulasi penting lainnya bagi kebutuhan manusia. Proses ini sudah dimulai dari sebelum Adam AS diturunkan hingga nanti saat kiamat terjadi. Oleh karenanya, bumi terhadap air hujan adalah 2 makhluk Allah yang selalu terus memiliki keterhubungan keduanya. Tanpa bumi, maka air hujan akan menjadi hampa berdiri di atas tanah. Demikian jugalah bumi tanpa air hujan, maka segala bentuk tumbuh-tumbuhan tidak akan pernah hidup di bumi ini. Inilah makhluk pertama yang tidak akan pernah kenyang selama-lamanya. Antara keduanya tetap akan saling membutuhkan dan tetap akan terus saling membutuhkan hingga akhir dunia ini mati. Al-Quran menyebutkan 2 keterhubungan ini sebanyak 17 kali, baik penggunaan lafadznya secara jelas maupun secara maknawi. Sebahagian di antaranya adalah: kedua, perempuan dari laki-laki. Perempuan dan laki-laki sudah menjadi kuadrat 2 golongan makhluk yang diutus oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. 2 makhluk inilah yang menjadi dasar utamanya di mana bumi, langit, bintang, surga dan neraka dan agama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti bumi dan air hujan pada pembahasan sebelumnya, bahwa antara perempuan dan laki-laki juga semakna dengan itu, bahwa laki-laki dan perempuan tidak akan pernah dipisahkan keduanya. Tanpa laki-laki, maka kehadiran perempuan tidak akan pernah ada. Demikian juga halnya laki-laki. Jika tidak ada perempuan, maka laki-laki tidak akan pernah terlahirkan. Namun seperti mana yang telah dikatakan oleh Rasulullah di atas, bahawa kedua makhluk ini tidak akan pernah merasa puas terhadap sesuatu yang diinginkan. Keduanya akan terus saling membutuhkan tanpa ada kepuasan dari apa yang mereka inginkan. Baiklah itu hawa nafsu, sifat saling mencintai, sifat saling merindukan, saling menyayangi, dan sifat yang memiliki antara keduanya akan terus ada dan tetap akan ada hingga akhir zaman nanti. Allah dalam Al-Quran menyebutkan 2 makhluk ini secara bersamaan dalam satu ayat sebanyak 8 kali. Sebahagian di antaranya adalah: ketiga, mata dari pandangan. Sebagaimana pada hadis tersebut di atas, bahwa makhluk yang ketiga tidak akan pernah kenyang-kenyang terhadap sesuatu adalah mata dan pandangan. Mata dan pandangan tidak dapat dipisahkan, karena sesungguhnya memang mata fungsinya adalah untuk melihat. Oleh karenanya, fungsi melihat pada mata adalah salah satu faktor di mana mata terhadap apa yang dilihatnya tidak akan pernah bosan untuk terus melihat dan akan terus melihat terhadap apa yang ia lihat.
Pandangan yang dilihat oleh mata tergantung pada mata yang menjadi arahnya. Namun perlu diketahui bahawa mata terhadap pemandangannya tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah berhenti untuk terus melihat. Demikianlah pada mata yang kita miliki. Ada satu pemandangan yang mungkin mata merasa indah untuk melihatnya, namun kemudian ini tidak akan berhenti hanya pada satu kali atau dua kali saja. Namun mata memiliki sifat melihat, sedangkan melihat adalah satu-satunya pintu utama bagi pengetahuan manusia dalam melihat alam. Maka oleh karenanya, pandangan atau sifat melihat jika tanpa mata maka ibarat seorang yang buta pada matanya. Demikian jugalah sebaliknya, jika pandangan tercipta tanpa dilihat maka pandangan adalah gelap dan tidak akan pernah ada. Kesimpulannya bahawa makhluk ketiga yang tidak akan pernah kenyang selama-lamanya adalah mata terhadap pandangannya. Keempat, orang alim dari ilmunya. Imam Syafi'i adalah seorang yang alim akan ilmunya. Ia memiliki kekuatan hafalan yang sangat luar biasa, sehingga dari kealiman beliau inilah beliau menjadi salah seorang dari imam mujtahid Islam yang banyak mengeluarkan hukum-hukum Islam dari galian sistem Al-Quran dan Hadis. Dalam hal ini beliau pernah berkata, "Setiap bertambah ilmuku, maka semakin bertambah aku tahu akan kebodohanku." Demikianlah yang terjadi pada semua orang alim di dunia ini. Mereka tidak akan pernah puas terhadap ilmunya. Semakin belajar dan menuntut ilmu, maka semakin nikmat dalam haluan ilmu pengetahuan yang mereka cari. Semakin kuat pencarian mereka terhadap ilmu, maka semakin nikmatnya kelazatan ilmu yang diterimanya. Keadaan ini bagi seorang yang alim akan terus terjadi hingga hari kiamat nanti. Banyak orang yang rela mempertaruhkan nyawanya demi untuk ilmu pengetahuan. Apakah itu para ulama atau mereka para penggali ilmu pengetahuan umum? Oleh karenanya, ilmu tanpa orang yang mencari ilmu adalah mustahil. Jika ilmu berdiri sendiri tanpa ada yang menggali atau yang mencarinya, maka ilmu itu sesungguhnya tidak akan ada manfaatnya. Demikian sebaliknya, jikalau ada orang yang mencari ilmu namun ilmu tiada, maka tidaklah mereka disebut sebagai orang yang berilmu. Karena sesungguhnya penyebutan orang berilmu karena ada ilmu dalam dirinya. Dalam Al-Quran, makna ilmu sangatlah banyak disinggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah Allah akan menaikkan derajat dan kedudukan mereka menjadi orang mulia jika ia mau meninggikan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inilah empat makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak akan pernah kenyang terhadap sesuatu. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkahi tiap sesuatu yang kita sukai. Semoga kajian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.